Oh ternyata baru terekam. Saya lupa nggak mau mencet. Pertama itu Degi Potpe apa Degi Potpe? Oh iya, Degi berbeda. Lanjut ya, lanjut. Dari sini rumus elastisitas. Oh ini harusnya E-nya kecil ya, cuman jadi saya tidak tahu. Pokoknya kalau sebenarnya seperti apa E kecil. E yang seperti ini ya. Epsilon. Nah, kita masukkan ke dalam rumus di sini. Degi per dp angka 1,5 kemudian nolnya sama nolnya dimasukkan ketemu elastisitas. Oke, satu itu turunan. Nah, dalam elastisitas itu tidak diperhatikan apakah nilainya negatif atau positif sehingga dia tetap. Tapi tetap diperhatikan jenisnya tiga tadi ya. Ini jenisnya inelastis karena dia kurang dari 1. Mbak Sudarwati yang di sana paham? Belum. Mbak Siti Aisyah bisa minta tolong ya. Nah, sampai sini paham semua, Mas Usnanta? Ini yang kita pakai cuma ini ya. Kemudian ini B0, B0-nya dari soal, kemudian B0-nya dari soal lain. Atau ini saya tes dulu deh turunannya biar semakin lancar. Kalau ada Y sama dengan 2x kuadrat ditambah X, turunannya terhadap X berapa? 4x tambah 1. 4x tambah 1. Sekarang saya panggil teh. Jangan terima dulu. Misal siapa ya, Mbak Vita? Vita, ini berapa turunannya? 6x tambah 2 plus 2x. Benar. Pas Usnanta nyambung. Mbak Dahlina, oke Mbak. Masih belum paham. Mas Handoko gimana? Enggak. X-nya itu ada 2. Maksudnya kayak misalnya 6x pangkat 2 terus x pangkat 2 kayak gitu gimana? X pangkat 2, X pangkat 2. X pangkat 2, X pangkat 2. Oh, iya. Kaidah pemangkatan kan ini sama aja, ini kayak X pangkat 4. Anggap aja kayak X pangkat 4. Jadi berarti itu dikalikan pangkatnya berarti jadi beda. Mbak, kok masih ada pangkat 2 itu yang 6x-nya? Oh ini dari sini kan 2x pangkat 3. Kaidahnya pangkatnya taruh depan. 3 dikali 2 x 3 minus 1 kan selalu di minus 1. Kalau dia ini penurunan pangkatnya selalu di minus 1, maka dia jadi nanti pangkat 2. Di sini coba lagi Mas Nafi nggak bisa dijelasin Mbak Yeni paham? Di sana. Oh iya tadi Jadi Jawab nih.
Jadi gimana jadi? Habis jelasin Mbak Yeni paham? Sekarang saya tes. mumet gue. Makan deh. Berapa Mas jadi? Dicoba aja nggak apa-apa. Lihat sini. Yang lain juga ini nanti saya panggil. Ya dicoba. Jangan lupa dicoba. Dikurangi satu. Iya ya. Udah ketemu Mas Dedi? Berapa? 7x plus X min setengah 7x plus X pangkat min setengah. Yang lain sudah bisa. Min setengah itu dari X min setengahnya X min setengah. Ini saya uraikan lagi ya. Jadi di sini pakai 2 dikali ini ya 2 minus 1 ditambah misalnya nih teman-teman nih dikali dari X Mbak Dalina ya ini Mas Afif gimana? Bavi sudah ya? Oke ya? Sekarang yang sebelah sini dikerjakan. Gimana? Saya bisa merasakan kemudian
Bisa dibaca ya. Nah, kalau ada dua variabel dalam persamaan, kemudian kita cuma diminta menurunkan satu variabel, maka variabel yang lain dianggap konstan. Berarti sama ada kayak Y sama dengan 2x sama 2 atau Anggap ini kan diturunkan dalam X, maka Y ada konstan sama kayak 2. Tapi tetap, maksudnya tetap anggap aja sebagai konstan. 2x pangkat 2. Jadi yang dianggap itu 2x pangkat 2. Bukan. Itu ya, ini ada 2 X sama Y. Kita menurunkan terhadap X, maka yang kita anggap sebagai variabel hanya X. Yang 2 sama Y kuadrat masih konstan. Turunannya apa? Tetap. Ya, Y kuadrat. Ini kan cuma X. Tambah 1x ini udah kelihatan. Ayo berapa ini yang ingat? 3/2 kan 1/2. Iya kan? Iya, 3/2 kan 1/2, kurangi 1 berarti Jadi setengah. Ya enggak setengah. ya, oh iya, Pasti ini diuraikan ya. Jadi kita masuk nanti mana? Sana. Masih kelihatan di situ dari situ. Yang kedua dicoba yang diturunkan terhadap Y. Ya. Kalau saya biasanya lebih kepada yang kedua di sini berarti jadi teksnya yang saya aja isinya ya sampai lupa itu ini kalau enggak lah oh iya ya itu kan kali 2 oh iya benar ini Kenapa? Ini mengambil jawabannya. Ya. Itu jawaban. Iya jawabannya. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Dilihat dulu. Yang kedua ada yang sudah bisa jawab berapa? 4x. Ini 4x. Yang nggak paham langsung bilang, langsung tanya. Kalau misalkan kita kan hanya lihat ini ketika diturunkan terhadap Y, maka variabel selain Y kita anggap konstan. Nah, kalau konstan kan nggak kita anggap sebagai turunan. Kalau nggak ada variabelnya, anggap ini semua harus konstan. Jadi yang kita anggap hanya salah satu. Iya. Dilihat yang ada Y-nya aja.
Karena dia mencari Kalau saya nggak paham, kalau malu tanya saya, tanya sebelahnya. Dari awal ini dia bukan ada ini enggak? Ini adik. Ya. Ini kira-kira bisa lanjut saya. Nah, di sini nanti biaya produksi dan penerimaan. Pengertiannya yang pertama biaya produksi. Bahasa Inggrisnya ini total fixed cost, biaya tetap total. TFC atau FC adalah jumlah biaya-biaya yang besarnya tetap, berapapun tingkat output yang dihasilkan. Misal ini teman-teman kalau usaha, nah itu ada modal pokok. Misal modal pokok itu, misal usahanya apa ya, konveksi gitu. Modal pokoknya berarti kan kain, pokoknya pokok-pokok. Nah yang nggak pokok itu, misal biaya transportasi, dia bisa berubah harganya, bisa berubah. Kadang transportasinya kita misal, kadang pakai taksi, kadang pakai bus, itu kan beda-beda. Nah itu nanti di sini masuk ke biaya variabel total, biayanya bisa berubah-ubah. Atau misal punya pegawai, tiba-tiba pesanannya banyak, makanya pegawainya dilemburkan. Tuh. Nah nanti ini, kemudian ini logikanya bisa dihafal juga ya. Total cost itu adalah variable cost ditambah fixed cost. Jadi biaya tetap ditambah biaya yang berubah-ubah, biaya variabel. Nah, di sini ada yang namanya biaya tetap rata-rata atau average. Masih ingat rata-rata? Rata-rata ini statistik ya. Ya, total kita kalau disuruh mencari rata-rata berarti semua totalnya dibagi jumlah. Nah, ini singkatannya AFC, adalah ongkos tetap yang dibebankan pada setiap unit output. Nah, ada rumus yang lain. Jadi ini average-nya adalah total dibagi jumlah quantity. Ya. Jumlahnya berarti kan kuantitasnya Q. Kalau di simbol kita Q. Begitupun di biaya variabel, dia akan dibagi Q juga. Nah, di mana kurva AVC diturunkan dari kurva TVC. Kayak gini. Kemudian biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata ATC adalah biaya total yang dibebankan pada setiap unit output yang diproduksi, sama dibagi dengan Q. Maka tadi kan ada 3, ada total. Total adalah
penjumlahan dari variabel sama yang fix. Kemudian untuk mencari rata-rata masing-masingnya tinggal dibagi Q masing-masing. Tuh. Kemudian sekarang ada yang namanya marginal cost atau biaya marginal. Nah, ini adalah tambahan biaya total karena ada tambahan biaya unit satu output. Ini yang ada hubungannya sama turunan. Ini kan marginal Rumusnya Dari rumusnya kita bisa tahu ya, kalau ada ini diferensial simbol D, simbol turunan, maka marginal cost tujuannya apa? Ketika kuantitasnya berubah 1 unit, berapakah total costnya, perubahan di total costnya? Misal biasanya kita memproduksi satu produksi itu misal 1 kodi 20 buah. Nah itu biayanya misal 20.000. Tiba-tiba ada orang pesan 21. Nah nambah 1 lah, nambah 1 unit. Kita pengen tahu berapa sih perubahan yang ada di total costnya ketika kita menambah 1 unit produksi. Intinya kayak gitu. jumlah output yang diproduksi pada saat AC atau MC minimum terjadi bila turunan pertama bernilai 0 dan turunan kedua bernilai lebih dari 1. Nah, nilai average cost dan marginal cost ini akan minimum. Kalau notasinya seperti ini, minimum jika turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya. Gimana cara kita menulis turunan kedua? Kemudian manajer kemudian ada penyusun lebih besar dari 1. Sekarang ada yang namanya turunan kedua. Turunan kedua itu seperti kita habis menurunkan turunan pertama. Nah, hasilnya turunan pertama diturunkan lagi. Itu namanya turunan kedua. Tapi sistemnya sama. Sistemnya sama. Nah ini syarat kritisnya. Ketika ada soal kapan AC atau MC minimum, maka kita harus melakukan ini, menurunkan dia. Turunan pertama, apakah dia sama dengan 0, dan turunan keduanya. Paham yang sampai sini. Kemudian ini contoh soal. Nah, dari sini persamaannya itu C sama dengan 25 minus 8 plus Pi kuadrat. Ini kira-kira Bisa dimengerti nggak dari situ? Ini jawabannya iya. Dia minimum. Oh ini belum dijawab. Ya. Yang turunan kedua B kuadrat dan Z sama I kuadrat itu udah ya. oh ini mau langsung lihat soal apa dari sini? Dari soal aja kan. Dari soal aja. Jadi ini intinya tulisannya sini. Kuadrat itu ada tulisan jangan salah atau bisa juga ditulis rangkap. Ini tidak boleh. Nah, kalau kita lihat dari soal ya.
Turunan pertamanya terhadap Ki. Ini turunan pertama terhadap Ki. Misal Mbak Sudarmati berapa? Nah, lihat itu. Anggap belum lihat itu. Anggap belum lihat itu. Berapa? Ini turunan pertamanya terhadap Ki. Nanti masuk Selanta yang turun kedua. Kemudian, nah ini ada masalah Berapa Mbak Sudarmati? Min 18 2 ya. Ini kita hasilnya yang turunan pertama. Nah, turunan kedua berarti kita menurunkan ini lagi terhadap Ki gitu ya. Terhadap Ki untuk yang kedua kalinya. Jadi ini tinggal gampang ini. Mas Inata berapa ini? Langsung lihat, langsung ada jawabannya ini. Berapa turunannya? 8 plus 2 Ki diturunkan terhadap Ki. Berapa Mak? Ini ya berdua berapa? Ya 2. Maksud Anda dibilangin kenapa 2? Nah, di sini dia turun keduanya lebih besar dari 1, maka dia minimum. Yang sini kita nggak tahu nih, ini harusnya minimum ketika dia sama dengan 0. Nah, kira-kira ini berapa sehingga sama dengan 0? Q-nya berapa? 4. Ya, Q-nya menjadi 4. Makanya itu solusinya Q-nya 4. Ini 4. Nanti akan minimum ketika Q-nya 4. Kemudian di sini Mbak Siti Omsia. Bisa. Sebelah sini Mbak Dahlina. Gimana? Nih. Turunannya gimana turunannya? Jadi ini pertama diturunkan turunan pertama 4. Nah, syaratnya minimum tadi apa? Turunan pertamanya sama dengan 0. Maka berapa Q-nya sehingga dia sama dengan 0? Q-nya 4 tetapnya. Kemudian turunan kedua, syaratnya apa? Lebih besar dari 1. Turunan keduanya ternyata 2, berarti lebih besar dari 1 memenuhi. Sehingga dia akan minimum. Soalnya nggak paham. Ya harus paham soalnya juga ya, ini yang harus dicari itu apa, juga harus paham. jadi misalnya Iya, syaratnya. Nah, ketika seandainya ini nggak terpenuhi, kita salah satu nggak terpenuhi, berarti dia nggak minimum. Pokoknya harus dua-duanya terpenuhi, baru dia bisa minimum. pertama adalah misalnya kalau kita
Lanjut ya. Sekarang penerimaan. Bahasa Inggrisnya revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Nah, ini misal kita jual sesuatu, jual barang. Nah, uang yang kita dapat itu namanya penerimaan. Ini bukan untung ya, belum untung. Ini hanya semua uang yang kita terima, belum dikurangi yang lain-lain. Itu namanya revenue. Kalau hanya penerimaan. Nah, simbolnya di sini TR, total revenue, merupakan penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya. Rumusnya perkalian dari harga dikali barang. Jadi ini Memang benar-benar uang yang kita terima, belum dikurangi apapun. Seperti yang sebelumnya ada yang rata-rata, berarti dia dibagi dengan jumlah barang yang terjual, kuantitasnya. Nah, ini hasilnya adalah harganya. Di sini. Kan karena rumusnya TR sendiri adalah P kali Q. jadi ketika AR kan TR juga dibagi Q, sama saja dengan ini dibagi Q. P. Kemudian ada yang marginal lagi. Tadi ada marginal cost, sekarang ada marginal revenue. Sama, turunan pertama dari total revenue terhadap Q. Ini prinsipnya sama. Ini jadi mudah untuk dihafal. Nah, ini nggak ada contoh soalnya, nanti bisa dibaca sendiri, tapi intinya sama. Kemudian ini ada jenis pasar. Pernah dengar sebelumnya nggak ini? Kayaknya di ekonomi SMA ya. Pasar persaingan sempurna. Ada pasar monopoli. Ini cuma dua, sebenarnya banyak. Ada oligopoli dan lain-lain. Tapi ini yang kita pelajari sekarang pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna nanti produsennya banyak dan konsumennya juga banyak. Jadi yang jual banyak, yang beli juga banyak, berwarna-warni. Makanya dia dibilang persaingan sempurna. Memang benar-benar kita bersaing. Tuh. Nah, ketika banyak penjualnya dan banyak pembelinya, harga itu berasal dari pasar. Ya, yang mempengaruhi harga pasar itu bukan si penjual atau pembeli, tapi harga itu terbentuk dengan sendirinya di pasar karena saking banyaknya penjual dan saking banyak pembeli. Berbeda kalau monopoli, yang jual cuma satu. Misal contohnya apa monopoli kalau di Indonesia? Ya, minyak, misal cuma Pertamina ya, nggak ada yang lain, semuanya Pertamina. Makanya yang bisa mengontrol harga si Pertaminanya itu. Kemudian ada ini penerimaan dan elastisitas. Konsep penerimaan seringkali dihubungkan dengan konsep elastisitas, sifat-sifatnya. Yang pertama, TR menaik selama elastisitas harga dari kurva permintaan lebih besar dari 1. Maksudnya apa? Ini sudah dicatat semua ya. Nah, coba lihat di buku. Nggak ada ya. Nah, jadi yang dimaksud menaik atau menurun adalah kurvanya. Yang pertama, PR menaik selama elastisitas harga dari kurva permintaan lebih besar dari 1. Ketika elastisitasnya lebih besar dari 1, maka kurvanya akan menaik. Maksudnya menaik itu kayak gini.
Pokoknya arahnya ke atas, naik. Kalau menurut berarti sebaliknya. Kalau menurut berarti sebaliknya. Yang nomor 3. Jadi ini yang nomor 1, yang nomor 3. Nah, yang nomor 2 itu gimana? Mencapai maksimum. Ketika ada kata maksimum berarti itu identik dengan bentuk-bentuk yang variabelnya berpangkat kayak yang pernah kita pelajari. Misal ada kayak hiperbola, parabola dan lain-lain. Misal kurvanya seperti ini. Nah, maksudnya titik maksimum adalah ini. Nah, di sini kan berarti ya titik puncaknya. Ini kurva yang nomor 1. Kalau di Nah, sekarang ada contoh soal lagi. fungsi permintaan biasanya oh ya, ini turunan pertama itu bisa juga disimbolkan sama ini ya, koma atas. Nah, tadi kita kan menurunkan terhadap ki. Tadi ini secara umum Diturunkan terhadap ki. Jadi ketika kita ada koma atas seperti ini, komanya 1, maka turunan pertama terhadap ki. Komanya 2, turunan kedua terhadap ki. dilihat dulu contoh soalnya. Kira-kira ada yang nggak paham. Nah ini juga perlu digarisbawahi ya. TR tadi kan AC sama MC yang ini. Ini sekarang maksimum. Kalau TR maksimum apabila turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya kurang dari 0. Pokoknya sesuatu yang maksimum itu identik dengan ini. Maksimum atau minimum ya itu identik dengan turunan pertama dan dia sama dengan akar 0. Tuh. Turunan yang kedua itu bisa kurang dari atau lebih dari, tapi untuk yang turunan pertama selalu sama dengan 0. Dari soal ini kalau tidak paham langsung tanya. Dibaca dulu. Mbak Susan gimana? Lancar Pak. Ya. Itu kinya jadi 25. Kinya jadi teman-teman jangan bingung ya kalau ketika ada pecahan desimal harus sudah lancar tentang itu. Misal ini desimal 0,8 kan. Berarti 0,8 kali berapa dari 25? Iya. 0,20 dikurangi 0,8 kali berapa sama dengan 0. Berarti 20-nya di sini. Iya. Ini yang bisa dipindah juga ya. 20-nya dipindah ke sebelah sini. Kemudian kinya nanti di dalam kegiatan bagi Nah, ini 20 dibagi 0,8 kemudian ini bagian perumahan ya. Nah, ini aja deh ya. Kemudian ditambah sama dengan kurangi 0,8. Ini akan maksimum ketika sama dengan 0 berapa?
Ini harus maka kita pindah ruang saja. Nah, ini masih dibagi 0,8. Masih susah ya? Susah, bikin 0,8. 0,8 itu berapa? 8 per 10. Anda membaca gitu ya, ketika mengerjakan 8 per 10. Kan kurangi 8 per 10. Ini kan bisa ditulis sebagai 20 dikali 10. Jadi dibagi 25. Nah, kalau teman-teman susah membayangkan dalam bentuk pecahan, ubah aja, dirubah dulu. Boleh nggak ujian berapa? Boleh lah. Nggak tahu. Bisa. Misalnya 20 dibagi 0,8 hasilnya Iya, tapi ujiannya boleh. Saya tanya. nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama jalan. Salah Kalau bawa HP Ayo bawa. ITS ini kan sampel. Oke. Bawa. Nah, kebetulan di pertanyaan ini setelah P-nya ketemu, selesai kita disuruh nyari P. Nah, kita bisa lihat PR itu P dikali I. Dan dimasukkan aja persamaan P-nya tadi. Ini ya, kan sama dengan ini. Kemudian hasilnya 250. 250 dibagi 25 Jadi jangan bingung. Atau jangan sampai kelewatan ya. Ini pertanyaannya 2. P sama Q. Berarti kalau motornya sama. Nah, untuk ini apa sih? Itu kan PM-nya 250. Nah, itu gimana bisa ketahuan duluan? Sedangkan P-nya kan belum ketahuan. Iya, kita harus memanfaatkan persamaan ini. P, kita dapat P ini ya. P-nya kan sama dengan ini. Nah, kita masukkan P-nya ke sini. P. Dalam bentuk I. Nah, kita udah tahu kan I-nya yang ini tadi. Ya. Setelah kita masukkan ke sini, dapatnya 250. Berarti ini P-nya atas. Ya. Jadi kita kayak rumus TR ini bisa jadi 2. Rumus aslinya P kali I. Nah, tapi karena P-nya kita tidak tahu, kita memanfaatkan persamaan P-nya. Kita masukkan ke sini. Ini kan P. Kemudian dikalikan I, jadinya ini. Terus masukkan aja Q-nya yang udah kita dapat menjadi 25. Di situ ketemu nilai totalnya 250. Nah, setelah tahu total TR-nya 250, maka P dikali I sama dengan 250. Hasilnya ketemu. Ya PR sama dengan P kali V yang itu uraikan gitu. Ada. Ini adalah balik lagi sama. Jadi
Adik beli sama online Jadi langkahnya yang pertama kita mencari ini, kedua ini, ketiga kali 25 dikali 0,4 bisa jadi Coba dia kan pakai HP. kemudian warna pasnya Yang sudah bisa dibaca slide-nya dulu. Yang belum masih ke sini. yang bergerak
Yang ini juga bagus. Kalau yang jarinya di selanjutnya ya harus gitu. Kinya udah berapa? Maksudnya tuh kan kinya udah tahun 25 terus dimasukin ke fungsi. Oh, PR iya. itu bisa kan? Bisa. Jadi TR-nya di belakangan gitu. TR. Maksudnya ini dimasukkan ke dalam Fungsi itu kan dapatnya jadi sama dengan sama P. Maksudnya tuh ya masukin ke fungsi itu kan jadinya P-nya dapet di situ. ya. Tapi kita nggak tahu TR-nya di depan. Nah, baru setelah itu masuk ya. Jadi duluan dicari P-nya baru Oh, boleh. masukin ke fungsi P sama dengan dari kalau kemampuan kuantitinya. Oh dari sini. Iya. Itu kan nyari P-nya dulu berarti. P-nya ketemu 10. Oh, iya, P-nya Baru bisa. TR kali P kali Q gitu. Jadi TR-nya kan terlalu banyak. Oh iya. Ini saya mengikuti di buku ya. Nah, ada Mbak siapa lupa namanya? Mbak Mimin. Nah, ada usul nih dari Mbak Mimin biar lebih gampang, lebih sederhana. Daripada ngitungnya kuadrat, Mas jadi bingung. Masukkan ke sini saja, P-nya kan udah dapat 25. Masukkan ke sini. Ini nggak usah kuadratnya. Tinggal ketemu P-nya. P-nya 10. Maaf, Mas, pennya bisa dibalikin lagi. Ini. Ya, nggak apa-apa. Mau tanya? Oh iya. Saya udah bikin iklan. Jadi ini maksudnya ya teman-teman nggak bingung. Ini maksudnya ini saya misalkan di pesanan A. Nah, makanya ini kita menggunakan pesanan A. Ini nggak ada dianggap ya. Ini Pak indeksnya di buku kan gitu ya. Kalau satu dua tiga. Gimana yang sini masih butuh waktu atau bisa lanjut? Jadi teman-teman sebelah-sebelahnya saling membantu ya. Kalau ada yang nggak bisa langsung dijelasin. Tuh, langsung tanya aja. Yang sini maksimum dan minimum suatu fungsi. Ketika kita bilang maksimum atau minimum pasti hubungannya sama turunan pertama. Nah, turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menarik dan bagian fungsi yang menurun. Yang tadi ke atas atau ke bawah. Ini contohnya. Turunan pertamanya langsung kita cepet ya, langsung 6x. Sehingga untuk semua nilai x yang lebih dari 0 merupakan fungsi yang menaik. Dan untuk setiap nilai x yang kurang dari 0 merupakan fungsi yang menurun. Kenapa kita bilang nilai X? Karena dari sini kalau ada satu persamaan kita mau mencari nilai maksimum atau minimum, langsung melakukan turunan pertama. Nah, kebetulan di sini ketemunya 6x. X itu kan variabel, bisa berubah nilainya. Maka ketika nilai x-nya lebih dari 0, itu kurvanya akan naik. Tapi kalau x-nya kurang dari 0, kurvanya
Dari sini ini cuma maknanya aja. Bulan pertama, fungsi fx mempunyai titik minimum lokal pada x sama dengan a bila fa lebih kecil dari setiap nilai fx untuk x sekitar a. Nah, ini gimana nih? Nah, saya baca dulu ya. Fungsi fx mempunyai titik maksimum yang arah minimum yang maksimum lokal pada x sama dengan a bila fa lebih besar dari setiap nilai fx untuk nilai x sekitar a. Nah, titik maksimum lokal itu sama dengan titik maksimum relatif, begitupun untuk yang minimum lokal sama dengan minimum relatif. Ini sudah selesai mencatat semua? Ini dari namanya aja ya. Kenapa sih ada maksimum lokal, minimum lokal? Kenapa ada lokalnya juga? Kalau kita lihat suatu grafik, misal kurva kita itu kalau kita punya kurvanya ini fx-nya ini, kira-kira teman-teman kalau disuruh dari mana titik maksimumnya, mana titik minimumnya, yang paling atas. Padahal sebenarnya semuanya ini itu maksimum. Yang paling tinggi kita namakan maksimum global. Kita namakan maksimum global. Yang ada di bawahnya lagi semuanya namanya maksimum lokal. Nah, kalau yang untuk mencari yang global ini nanti lebih sulit lagi perhitungannya. Makanya kita hanya belajar yang maksimum lokal. Karena dalam ekonomi fungsi yang digunakan nggak begitu berbukit-bukit kayak gini. Begitupun kalau ini berarti minimum global. Yang sini lokal. Ada ini. Itu berbeda ya. Itu adalah komunikasi sampai nah, yang pengertian ini hanya pengertian aja. Saya hapus yang sini, jadi kita hanya punya lokal, maksimum lokal dan minimum lokal. Ini titik A, ini misal titik B. Nah, maksudnya dari perkataan ini, jika FA itu lebih besar dari F, ya, B termasuk. Pokoknya sekitar A, berarti sekitar A berarti ini dia lebih besar dari sekitarnya, maka maksimum. Jadi cuma gitu aja sih sebenarnya pengertiannya. Di sini B, dia minimum ketika dia kurang dari dari sekitarnya. Jadi maksudnya perkataan yang dua baris itu adalah cuma ini akhirnya. Ini nggak usah dihafal, pasti ya sudah tahu lah, pasti ini sudah pasti. Soal beda lagi jangan dipengerti. Nah, pertama, setiap fungsi fx dapat diselidiki apakah mempunyai titik maksimum atau minimum. Caranya itu ada cara yang pertama, mencari nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Nah, nilai x diperoleh dengan mencari akar persamaannya ini, seperti yang tadi. Yang kedua, menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar x. Contohnya, bila akar dari persamaan turunan dari fx, turunan pertama dari fx sama dengan 0 adalah a, maka perubahan tanda turunan fx dari plus ke minus menunjukkan titik maksimum lokal, dan sebaliknya
Kalau berubah dari minus ke plus menunjukkan minimum lokal. Dan ketika tandanya tidak berubah, maka tidak terdapat titik maksimum dan minimum lokal. Maksudnya tidak ada titik maksimum atau minimumnya, itu bisa saja kurvanya itu ya pokoknya nggak ada yang paling bawah dan yang paling atas, puncaknya nggak ada lembah dan puncaknya nggak ada. Langsung masuk selanjutnya saja ya. Nah, contoh soal. Sekarang fungsinya lebih ini, ada pangkat 3-nya. Tentukan titik maksimum dan minimum lokal dari fungsi Y. Seperti biasa kita turunkan, itu ada Y, Y aksen, kita bilang Y aksen aja ya. Y aksen berarti dia dy per dx. Nah, ini jawabannya. Pelan-pelan dulu loh, Pak. Dari sini tulang pertamanya ini. Ini tulang kedua ya. Oh, enggak, salah. Bukan tulang kedua. Sama. Ini sama. Cuma dia dibagi sama. Diperkecil. Soalnya kita kan nyaman dengan nol. Ketika ini nggak ada, dan ini nggak ada. Kalau kita adanya ini, tapi ketika kita bilang ini sama dengan nol, maka kita bisa menyederhanakannya. Salah satunya dengan dibagi. Ya, soalnya nanti kita pengen mencari akarnya. Ketika kita bilang mencari akar dari suatu persamaan kuadratik atau kubik, maka artinya kita memfaktorkan. Masih ingat ya, kalau memfaktorkan itu berarti mencari bentuk seperti ini. Kak, kalau misalnya itu kan biasa sih ada 6x pangkat 2 gitu, kalau langsung nih Oh, itu caranya beda. Bukan yang dulu saya ajarin ini ya, ini kali ini tambah ini, itu beda lagi. Bisa yang dikerjakan tanpa dibagi dulu bisa. Cuman idenya nggak pakai yang beda lagi. Jadi kita ambil pasalnya aja, lalu dibagi sampai ini satu, ini satu. Soalnya yang baris pertama insana Mbak Sudarwati paham nggak? Dapat turunan pertamanya ini dari atas ini ke turunan pertamanya. Kira-kira paham nggak? Mbak Dalina, Mbak Susan, katanya yang pojok-pojok, Mas Dedi. Ya, yang kesini. Ini kesini ada. Yang ini tulang pertama sama ini sama. Cuma ini dibagi 6 semua. 6x kuadrat jadi x kuadrat. Bagi 6 semua ya. Dibagi 6. Kenapa boleh? Karena ini sama dengan 0. 0 bagi berapapun kan bentuk 0. Jadi kedua-duanya dibagi dengan 6. Kak, berarti kalau nggak sama dengan 0 dia nggak bisa disederhanain. Nggak bisa. Misalnya cuma sama dengan 0 ya. Ketika sama dengan 0. Nah, setelah ini langkah ini pemfaktoran dari sini ke sini. Ini seperti yang dulu-dulu pada saat kurva. Sudah bisa nyambung? Nyambung. Mas Miki ya? Mas Miki ya? Mas Miki gimana? Pemfaktoran ini. Kalau ini langsung nanti nyambung sama Pak. Ini sudah harus bisa loh, itu harus bisa. Kalau bisa modul 45 itu sudah ada. Kalau nggak bisa. Ini berapa kali berapa sama dengan minus 6, berapa kali berapa sama dengan 1, berapa tambah berapa dengan 3 dikali minus 2 udah 6, 3 ditambah minus 2 1. Menjadi setelah itu kita dapat akarnya X1 sama dengan minus 3, X2 sama dengan 2. Nah, setelah itu untuk setiap ini
Silakan mencari maksimum dan minimum. Maka ini jawabannya. Untuk setiap x yang kurang dari minus 3, nilai y lebih besar dari 0. Bisa dicoba kok, bisa dicoba. X-nya kurang dari minus 3. Besar X-nya berapa? Minus 4. Minus 4, ini minus 1. Minus 4 jadi minus 1. Minus 4 jadi minus 6. Minus 6 dikali minus 1, 6. Nah, dia positif nilainya. Nah, itu juga bisa dirubah. Ini kita prinsipnya kayak dulu di garis bilangan. Bukannya kalau lebih besar dari minus 3 itu minus 2? Aku bukan. Bilangan bulat. Oh iya, itu lebih kecil ya Allah. Ya. Iya, lebih kecil itu kan. Sekali ya. Ya, harus teliti ya, nanti bila nanti hasilnya salah. Kita punya dua akar, x1 sama x2. X1 nya minus 3 sama 3. Seperti biasa kita mempunyai 3 wilayah. Wilayah 1, 2, 3. Nah, kita menyelidiki nilai y aksen di 3 wilayah ini. Wilayah pertama kurang dari minus 3, maka nilai y-nya y aksen, y aksennya positif. Yang di tengah-tengah dia negatif. Kemudian yang lebih besar dia positif. Jadi bisa dilihat bahwa minimumnya pada saat ini pergantian dari negatif ke positif. Ini dihafalkan. Dari negatif ke positif berarti dia minimum. Nah, dari positif ke negatif berarti dia maksimum. Kira-kira dari sini paham? Mana Mas Miki? Mas Afif juga gimana? Pokoknya harus ini ya. Keluar dari kelas ini setidaknya harus paham yang di slide. Kan teman-teman bilang ke saya kalau di slide itu biasanya bisa, tapi ketika menghadapi tes formatif itu beda lagi. Ya. Jadi setidaknya yang di kelas semua harus paham dulu. Ya, saya kasih waktu 1 menit lah untuk membaca soalnya. Tahu Mas Miki dibaca dulu nanti saya lama-lama tahu kok. Setidaknya tahu apa yang harus ditanyakan gitu. Saya nggak tahu detail yang suatu substansi ini ada satu hanya untuk mendapatkan satu jadi untuk halangan udah kali kok kalau di pedesaan kan dia lumayan aja gitu
membatasi apa itu secara sendiri kemudian nah itu satu sisi ya tapi kalau yang ada sehingga cara itu akhirnya mencoba ada sampai pangkat 2 itu dari 2 pangkat 3. Nah, kemudian efektivitasnya sama ketujuan terbagi kurva ini saya ingin kurva ini kurang dari 3. Coba satu nilai di sini. Yang kurang dari yang besar min 4, min 5, min 6 terserah. Coba dicoba satu dimasukkan ke persamaan di aksen. Di aksen yang ini sama aja. Nanti nilai aksennya itu berapa? Kebetulan yang dicoba tadi nilai aksennya yang pas min 4 ke yang 5 itu jadi 6 kan bisa dari 0 berarti yang positif. Ini dicobanya dicoba setiap nilai di sini. Di sini bisa coba 0, di sini jadi 3, 4 terusnya. Kita memasukkan kalau mau yang dua itu harganya enggak yang tapi kalau percobaannya ini kita memasukkannya kita kurang dari 2 di sini tadi dijelaskan ya di slide sebelumnya. Nah, dia minimum kalau tandanya plus ke minus maka dia maksimum. Jadi kita lihat plus ke minus maka ini maksimum. Jadi bukan masalah X1 harus maksimum, X2 yang minimum, bukan, tapi perpindahan tandanya. Makanya kita menyelidiki. Bisa aja tandanya ini minus plus plus bisa. Jadi tergantung tandanya. Kalau plus ke minus maksimum, kalau minus ke plus minimum. Maksimum itu. Tapi kalau ini kan, kalau misalnya percobaannya itu pakai S yang 4 oh belum bisa, kita belum bisa lihat. jadi tadi bisa kita lihat di sini kan. Kita baca dulu. Ya taruh masih dulu di sini. Sekarang yang daerah sini, yang perubahannya ini kan ya. Setidaknya cari 2 lah, setidaknya cari 2. Harus cari 2. Apa gitu ya? Utamanya itu yang ada ini, sehingga berincang
Ya ada waktunya. Jam 3 masih jalan-jalannya bisa lanjut ya. Turunan kedua. Turunan kedua dari suatu fungsi merupakan turunan pertama dari turunan pertama suatu fungsi ya, seperti tadi. Nah, turunan kedua dapat digunakan untuk menentukan bagian kurva yang lengkung ke atas dan yang lengkung ke bawah. Nah, kalau turunan pertama menentukan titik maksimum minimum, turunan kedua kelengkungan. Nah, ini juga sama. Jika untuk X sama dengan A, turunan keduanya nilainya positif, maka dia merupakan fungsi yang menaik di X sama dengan A. Dan kurva Y sama dengan Fx lengkung ke atas. Karena dia menaik, maka secara otomatis dia lengkung ke atas. Kalau dia turunan keduanya nilainya negatif, maka dia menurun. Harganya naik dia semuanya lihat bahasan ini ada beberapa bisa dibaca apa yang kondisi saya nggak ini bisa menurunnya gini atau gini ya ini juga menaiknya terus tadi kan ada nilai A maksudnya dia akan menaik mulai naik Kita langsung ke contoh soal belum? Nah, turunan kedua ini juga bisa digunakan untuk menilai kurvanya tadi minimum atau maksimum. Seperti yang pertama tadi kan syaratnya dua, turunan pertama sama turunan kedua. Nah, ini yang turunan keduanya. Nih. Bila fx dan f aksen e kontinu pada x sama dengan a dan f aksen a sama dengan 0. Nah, yang dihafal yang bawah ini aja. Titik x sama dengan a maksimum bila dia turunan keduanya kurang dari 0, minimum ketika dia lebih besar dari 0. Nah, namun ketika turunan keduanya sama dengan 0, kita nggak bisa mengetes apakah dia memiliki titik maksimum atau minimum. Bilang saja dia nggak punya titik maksimum atau minimum ketika turunan keduanya sama dengan 0. Nah, langsung contoh soal aja. Ini sama kayak tadi ya, tapi ini tentang kita menggunakan turunan kedua. Turunan keduanya nggak dicantumkan di sini ya.
Nah, turunan keduanya berapa ini berarti? 2. Turunan keduanya 2x min 4. Jadi ini kayak tadi, turunan pertama dokter kan untuk mencari akarnya. Akar di sini. 2 titik ini. Nah, setelah dapat kedua akar, sekarang kita masukkan ke fungsi turunan keduanya. Masukkan ke fungsi ini. Misal untuk x yang sama dengan -1, berarti ini -2 -4 -6. -6 kurang dari 0, maka dia maksimum pada titik tersebut. Nah, ini beda sistemnya kayak yang turunan tadi ya. Kalau turunan pertama kita harus mencari daerah-daerah di sekitarnya. Jadi kita bisa mengatakan dia maksimum atau minimum dengan melihat perubahan tanda. Tapi kalau turunan kedua dia lebih simpel. Cuma masukkan 1 kali dan ya tahu kita ini maksimum, ini minimum. Tapi kita perlu menurunkan 2 kali, turunan pertama dan turunan kedua. Tapi dia lebih simpel kan. Ini nggak ditulis di nanti dimasukkannya kalau jadi urutannya ini dulu. Sama dari turunan pertama bisa dari 0 difaktorkan sampai ketemu akar-akarnya. Kemudian mencari turunan kedua. Kebetulan nggak ditulis di sini, makanya saya tuliskan di turunan keduanya ini. Kita tes 5 dimasukkan ke sini, nilainya lebih besar dari 0, maka dia minimum. Iki loh, sebaliknya kalau dia -1 kita masukkan nilainya ke sini, itu maksudnya urutannya habis ini dan ya, jadi ketika soalnya cuma bilang dia minimum atau maksimum di titik berapa, jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Juga ya. Berarti itu udah diturunin yang kedua kali. Oh, bukan ini akarnya ya. Ketika kita bilang 1 x 2 dari sini akar dari turunan pertama.
Belum, ini belum lagi 9. Lah itu keduanya lebih dari Kebetulan keduanya ini harusnya ini kan teman. Soalnya Enggak saya terus yang sebelah sini saya. jadi dimasukkan. X-nya dimasukkan. Ya, tinggal dimasukkan X-nya aja. Sini loh, Mbak. Nah, tidak di sini. saya minta Anda ini dimasukkan di situ ada pendahuluan, ada pendahuluan, tapi di jalannya Gimana? Masih butuh waktu untuk mencatat? Sudah ya. Oh, jadi mikir positif sama itu pinjam penghapus ya. Iya. Sama dengan pinjam tapi di situ ada kedua sisi yang kedua ada kecil dari nol. bisa tanya di atas ini kan harus fokus sama ekstrimnya sama Berarti kita output sama dengan input yang dimasukkan, kebersamaannya nanti ketemu. Jadi simbolnya output, input kan outputnya simbolnya oh iya sama output sama inputnya sama karena output berarti MP-nya satu. MP-nya satu. Sekarang gimana cara kita mencari MP turunannya maka nanti kita menggunakan satu. Oh, dari sini kita meyakini turunkan ke turunannya berapa ini nanti hasilnya bisa menggunakan satu. Bisa nanti berteman jadi misalnya dengan nol ini positifkan Itu 26 pindah luas biar tinggal biar positif. Oh, bebas jadi udah kan ini. Biar positif. Nanti dicari akarnya. Salah satu akarnya bisa akarnya pakai sudah mencatatnya? Mas Usnanta belum ya? Mencatat yang mana? Yang ini? Basri sudah paham? alhamdulillah sudah baik. Terlaku ya Sudah ya?
Nah, di sini ada lagi keuntungan produsen. Nah, ini baru keuntungan. Tadi kita belajar revenue atau penerimaan sama cost-nya atau biaya. Nah, sekarang kita profit keuntungannya, disebutnya P. Rumusnya total revenue dikurangi total cost. Sama, kita mencari keuntungan yang maksimum. Caranya ini kita mencari jumlah pertamanya dari nol. Kalau teman-teman pilih cara yang ini tadi, cara yang pakai kurang keduanya dia memberikan kurang dari atau ketika marginal revenue yang tadi itu sama dengan marginal cost dan turunannya kurang dari turunan pertamanya terhadap ini untuk memperoleh kerugian yang minimum maka P harus lebih besar dari AC. AC tadi apa? Average cost, ya, biaya rata-rata. Kita langsung ke soal. Jadi teman-teman di bab ini harus menghafalkan kondisi-kondisi ya. Ketika dia minimum itu yang ini, ketika dia maksimum itu yang ini. Sama istilah-istilahnya yang TR, TC, MC, MR. Contoh soalnya di sini. Sebentar saya lihat. Nah, tinggal 2 contoh soal lagi. Ya, ini bisa diperhatikan ya semua. Pertama, kita menghitung profitnya. Kita punya TR sama TC aja. Biar hitung profitnya dulu. Ini hasil akhirnya. Maka dia akan maksimum bila jumlah pertamanya sama dengan 0. Jumlah pertama dari ini sudah jelas semua ya, ini dan kemudiannya dia akan sama dengan 10. Kemudian turun keduanya, apakah dia kurang dari 0? Ternyata kurang dari 0, maka syaratnya terpenuhi untuk menjadi maksimum. Yang kedua, yang bawah itu cara yang kedua. MR sama dengan MC. MR itu turunan dari TR, maka diturunkan TR-nya sendiri, diturunkan TC-nya sendiri. Nah, dia turunannya disama dengan kan MR sama dengan MC. Nah, dia akan maksimum ketika Q-nya sama dengan 10. Kemudian kita tes juga apakah ini kurang dari ini. Ketika Q-nya kita masukkan 10, ternyata iya minus 8. Dia kurang dari 0. Dan syarat terpenuhi. Ini rangkuman dari yang tadi. Sederhana ya, ini yang ini. Kenapa Mbak ribut sih? Ini ada 2 cara, bisa salah satunya aja. Soalnya kan pilihan ganda nanti jawabannya, jadi bisa salah satunya. Kecuali kalau esai kan harus dijabarkan. Pilihan ganda semua nanti soalnya. Jadi nanti kalau nggak bisa, kalau ada yang nggak bisa mentok ya dipilih-pilih aja. Yang ini bisa ya, bisa lanjut ya. Contoh soal yang kedua sama. Tapi ini beda. Yang diketahui adalah AC. Pertanyaannya, model pertanyaannya berubah ini. Yang diketahui itu AC. Kemudian yang ditanya berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh jika P-nya itu 100. Kita tahu di sini AC. Kemudian rumusnya DC sama dengan AC per Q. Kenapa? Karena dikali P.
makanan rumusnya AC kan DC per Q. Maka kita sekarang mencari DC-nya. Kita menggunakan cara yang kedua, menyamakan MC dengan MR. Seperti ini, menyamakan MC dengan MR. Maka kita butuh DC sehingga diperoleh MC karena MC adalah bertentangannya yang bertentangan MR itu dengan MP. Ini dapat beberapa kali dari soal. Setelah itu ini cara yang kedua tadi ya, menyamakan MR dengan C. Ketemu. Kadang-kadang kita menemukan yang seperti ini nih. Jadi I-nya itu bisa 2, bisa menjadi suatu persamaan, suatu akar. Nah, kadang-kadang ini kebetulan kedua-duanya adalah positif. Kadang-kadang itu satu negatif, satu positif. Itu jangan bingung teman-teman. Di logika saja. I kan kuantitas jumlah barang, mana mungkin jumlahnya negatif. Sama kayak harga nggak mungkin negatif. Jadi ketika kita menemukan soal yang salah satunya yang positif dan negatif, pilih hanya yang positif, hiraukan yang negatif. Ini seharusnya kedua turunan pertamanya. Kalau keduanya positif, kita pertimbangkan kedua-duanya, maka kita mengerjakannya jadi 2 kali. Yang satu tidak memenuhi syarat, maka yang tidak kemudian biasanya pasti ada salah satu yang tidak memenuhi syarat. Setelah itu kita menghitung nilai dan sama DC sehingga diperoleh keuntungan. Coba dimengerti dulu. Banyak mana sama pelajaran SMA? Ini berapa ambil apa pelajarannya, mata kuliahnya? SMA lebih dari 10 ya? Cuma 12. Iya. Kerja aja. Ini kalau yang di sini, kalau yang di buku itu pertama ya. Kayak ini jangan bingung ya, maksudnya 1933 sepertiga. Ini jangan bingung. Ini 2066 2/3. Boleh saja tidak bentuk seperti ini juga boleh. Masih ingat kan yang pernah saya terangkan dulu? Jadi maksudnya ini koma ini koma ini. Koma itu jadi bukan dikali. Kalau dikali nanti pasti ada. Kalau dikali bukan beda. Ini nanti kalau saya buat besar nih, nanti ini 3 dikali 9 ya, yang bawah dikali ini ditambah ini 23. Atau mungkin ini terlalu sulit ya, ini bilangannya gede. Misal 1/2. 1/2 misal. Artinya 3/2. Ya 3/2. Kan bisa 2 kali 1 3/1. Ini ya.
Jadi soalnya ini 1,5. Iya, lebih kecil. Ya kan sama kan 1,5. Nanti mungkin di ininya di jawabannya di pilihan gandanya nanti mungkin ada kalimat-kalimat seperti ini. Nah, jangan bingung. Gimana O-nya? Gimana contoh soal yang kedua ini? Paham? Sangat sulit. Enggak, ini nggak sulit, cuman kelihatannya banyak, tapi kalau dikerjakan juga jadi sedikit kok. Banyak. Ya banyak. Gitu. DNS perbagi kurang dari DNC DNS perbaginya tuh apa? Misalnya berapa? Iya, diturunkan berarti ini kan ini MMC ya sama sama aja saya ya sama 40 berarti 40 kurang 4 oh ya. Oh, aku tahu. Berapa? Sampai 5 sampai 5. Kayak gini kan ada bukunya. kamar kecilnya kalau ekspresi hasil hasilnya benar dapat 6 ditambah 18 tambah 18 coba kita coba bisa dimasukkan 40 ya iya ya mbak yang konstan kan kemudian coba kita masukkan untuk 40 berarti kan 80 min 50 besar ya besar yang sini besar dari 0 sampai 3 aduh
Jangan lihat Ya. Yang kecil 1/3 40 dikali 3. Paling bawah. Paling bawah. 3 kali 3. Itu kan tutupnya. Oh iya, pangkat. Ya. Duanya iya pangkat juga. Ya. Ini pangkat. Ini udah waktu. Ini pangkat ya 40 pangkat 3. Yang ini 40 pangkat pangkat 2. Yang udah diturunin apa yang ini kan yang pertama belum diturun. Oh iya, biasanya yang kedua. Itu katanya ada ya, ada perwakilan. Ada pertanyaan lagi? Nah, sudah apa semua nih? Udah ya. Waktu kita juga sudah habis. Jadi nanti dibahas yang ini nanti di pertemuan selanjutnya tanggal 16 itu kita tetap online. Nanti kita membahas kesalahan-kesalahan teman-teman yang ada di modul 5 sampai 8. Jadi sekarang dikumpulkan, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti karena sudah lebih ya, pertemuan ke-9 nanti nggak saya absen. Jadi terserah mau ikut atau enggak. Jadi sekarang dikumpulkan. Mas Usmanto tolong membantu saya mengumpulkan mengkoordinir. Saya ganti absennya. Iya, saya tutup dulu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan ini selamat belajar untuk ujian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.